Oke. Satu, dua, tiga. Oke, untuk agenda hari ini seperti apa? Oke ya, terima kasih teman-teman. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita mulai lagi untuk roadshow setelah kemarin libur lebaran. Cinema visit ke bioskop-bioskop untuk menyapa penonton Buya Hamka. Dan tadi 2 show di sini kita kunjungi cukup ramai dan antusias banget. Dan bahkan ada yang udah nonton 2 kali, 3 kali karena pertama nonton sendiri, kedua kalinya nonton ngajak orang tuanya. Gitu. Gimana Kak melihat antusias masyarakat Depok ini sendiri Kak? Seneng banget ya karena memang harus diakui film sejarah, film biopik itu kan butuh effort yang luar biasa gitu kan untuk apa namanya untuk sampai ke para penonton kita gitu mah. Dan kemarin Buya Hamka alhamdulillah penontonnya juga cukup banyak untuk sebuah film biopik. Ini salah satu prestasi buat kami dan ternyata orang baru sadar gitu yang tadinya nggak mau nonton film sejarah, oh ternyata film sejarah tuh bisa ya dikemas dengan ringan, dikemas dengan bahasa yang nggak selalu tegang gitu, dengan bahasa-bahasa yang puitis gitu, sama seperti sosok Buya Hamka. Jadinya ketika orang yang tadinya nggak mau nonton begitu nonton baru tahu oh ternyata Buya Hamka tuh seperti ini gitu. Dan banyak juga teman-teman yang sebetulnya nggak tahu gitu sosok Buya Hamka tuh sebetulnya siapa sih. Dan setelah nonton baru mereka terbuka oh Buya Hamka tuh ternyata tokoh yang nulis roman Tenggelamnya Kapal Van Ruijk. Beliau juga ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Jadi banyak wawasan lah yang diterima penonton kita setelah nonton film Buya Hamka. Nah, Bang Vino kan tadi terlihat lebih banyak penonton remaja nih yang ada di sini. Nah itu Bang Vino melihatnya gimana nih? Iya, memang ada pergeseran penonton ya. Waktu di awal-awal itu yang nonton itu malah kebanyakan mayoritas orang dewasa, orang tua yang lebih mengenal Buya Hamka. Nah begitu setelah habis Lebaran, begitu saya perhatiin kok milenial nih yang nonton gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik penontonnya Buya Hamka nih begini naik gitu. Karena mungkin yang awal-awal nih mungkin kebanyakan orang yang hanya mengenal Buya Hamka dan setelah orang tuanya nonton dikasih tahu ke anak-anaknya dan beberapa rekan-rekan mereka, akhirnya sekarang milenial pada nonton nih. Dan hampir setiap hari gitu di Instagram saya repost gitu teman-teman yang nonton itu yang merasa sedih, terharu gitu, baru tahu tentang Buya Hamka. Banyak sekali gitu anak-anak muda sekarang gitu. Jadi saya sih optimis banget gitu bahwa anak-anak muda sekarang itu rasa nasionalismenya dia, rasa bangga terhadap ulama-ulamanya dia, rasa bangga terhadap film Indonesia yang genrenya mungkin lebih bergizi gitu. Ini udah mulai naik gitu. Jadi pilihan genre di bioskop itu nggak cuma itu aja gitu. Jadi buat saya mewakili filmmaker dan teman-teman yang lainnya happy sih, happy banget. Sejauh ini mungkin kepuasannya seperti apa Mas Vino? Kepuasannya saya dari review-review penonton ya, itu udah paling review yang bener-bener jujur. Orang datang ke bioskop beli tiket, posting mengungkapkan isi hatinya setelah nonton film Buya Hamka. Dan yang paling saya seneng adalah setiap orang yang nonton di film ini selalu menanti film volume 2 dan volume 3-nya gitu. Karena itu kan penting, maksudnya buat saya kita tuh punya 3 film. Kenapa jadi 3 film? Karena film Buya Hamka ini menceritakan sisi yang sangat luas terhadap Buya Hamka gitu. Jadi nggak cuma dari sisi keluarganya, tapi dari sisi perjuangannya dia. Bahkan yang part pertama ini bagian dari sisi jurnalisnya seorang Buya Hamka gitu. Seperti teman-teman semua di sini, gimana dia berjuang untuk membela surat kabarnya dia, medianya dia yang selalu dibredel oleh pemerintah Belanda dan Jepang gitu. Nah, penonton melihat bahwa ternyata berjuang itu nggak cuman ngangkat senjata gitu, lewat tulisan-tulisan, lewat media, lewat buku-buku roman itu seorang tokoh bisa berjuang untuk membela bangsanya, membela agamanya gitu. Dan buat saya itu review-review yang sangat membuat kita happy sih, membuat senang, apalagi kalau mereka menunggu volume 2 dan volume 3-nya. Sejauh ini review mungkin responnya ada yang mungkin terlalu ekstrim nggak sih, kayak
seorang Buya Hamkanya gitu. Iya. Ya, jadi memang Buya Hamka ini buat sebagian orang yang tidak kenal Buya Hamka akan menjadi sosok yang kontroversial pastinya. Tapi kalau kita yang mengenal Buya Hamka, sebenarnya Buya Hamka ini sosok ulama yang sangat toleran, yang sangat yang sangat bisa menerima perbedaan gitu. Dan beliau juga berdakwah dengan cara yang sejuk, berdakwah dengan cara yang lembut. Tapi itu banyak banget orang yang sebetulnya nggak tahu. Nah, begitu nonton film ini, pemikiran-pemikiran itu menjadi terbuka gitu. Oh, ternyata Buya Hamka itu seperti ini. Dan buat saya itulah sebetulnya yang mau disampaikan oleh pihak keluarga waktu pertama kali saya main film ini. Beliau pengen pemikiran seorang Buya Hamka, rasa jiwanya itu bisa tersampaikan lewat film ini. Jadi generasi-generasi yang nggak tahu Buya Hamka itu bisa tahu Buya Hamka. Dan banyak sekali setelah teman-teman milenial nonton film ini, mereka ke toko buku tuh cari buku-bukunya Buya Hamka gitu. Untungnya buku-buku Buya Hamka ini kan masih diproduksi kan, mulai dari buku-buku romannya maupun buku-buku tafsir agamanya dia. Jadi kayak dua karya seni yang saling melengkapi gitu, antara film dan buku itu saling melengkapi.